Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat ya pastinya. Pada saat Sora membuat video ini sedang hujan ya di luar sana, jadi mungkin kalau ada suara yang agak berisik atau mungkin sedikit ada suara-suara ya maklumin aja ya, karena kan ini bukan studio juga ya. Pengennya sih punya studio sendiri ya yang kedap suara gitu ya, pengennya sih gitu. Tapi cita-cita dulu kan boleh ya. Jadi karena itu yuk dukung Sora dengan subscribe YouTube channelnya Sora biar YouTube channel Sora semakin berkembang. Sora juga bisa beli peralatan pembacaan dan sebagainya. Oke, Sora, hari ini kita mau baca tentang apa? Oke, kita hari ini mau baca tentang seseorang yang ingin fokus lagi ke kamu ya. Nah, mungkin kemarin orang ini ada banyak fokus-fokus yang lain, jadi dia nggak fokus sama kamu. Ya, kita mau tahu nanti ceritanya gimana atau apapun hasil pembacaannya nanti. Yuk, kita akan mulai pembacaannya. Mari kita afirmasikan hal-hal positif akan terjadi terhadap pembacaan ini. Ya, santai aja energinya. Tarik nafas, hembus nafas, namanya juga untuk banyak orang. Ya, kita mau lihat dulu siapa sih ini yang pingin fokus lagi ke kamu. Kita mau lihat siapa orang ini ya. Yang pingin fokus lagi sama kamu. Ki. Waduh, di sini ada ki dan seorang melihat di sini ada mirror. Nah, orang ini bisa saja punya hubungan yang mirroring sama kamu ya. Jadi di sini ada hubungan kalian itu mirroring kalau seorang lihat. Ya, kunci utamanya hubungan ini mirroring. Mirroring itu apa? Bisa saja mirroring itunya perilakunya, bisa saja mirroring perasaannya, bisa saja memang personalitinya. Ya, kamu lagi bad mood, dia ikutan bad mood, ya kan? Terus habis itu dianya happy, kamu ikutan happy. Kalau soal lihat di sini ada sisi kamu bisa melihat cerminan diri kamu di dia, atau ya kamu bisa melihat jelas mungkin ada hal-hal yang kamu selama ini nggak sadar kalau kamu punya sikap itu. Atau di dalam diri kamu mungkin tahu sikapkah, mungkin traumakah yang ternyata ada di dalam diri dia juga. Ya, jadi kunci utama hubungan ini adalah sebuah hubungan mirroring. Ya, jadi kalau kamu kangen ya, dia juga mungkin ada perasaan kangen ya. Kalau Sora lihat orangnya ini bisa saja kalau dia kerja itu bekerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan mencari solusi, problem solver dalam suatu masalah ya. Bisa saja dia memang menjadi problem solving di dalam lingkungan dia, keluarganya kah, tempat kerjanya kah, gitu loh ya. Yang kedua, whip. Orang ini seorang yang bisa saja bekerja keras, ya. Bisa saja seorang yang pekerja keras. Bisa saja seseorang yang isu sama kamu, kalau memang ada kendala sama kamu. Kendala yang kalian hadapi itu adalah kendala yang sama. Berulang kali mungkin kalian ada yang jadi ribut atau masalah yang kalian hadapi ya. Masalahnya itu lagi ya kalau yang Sora lihat. Orangnya juga bisa sangat to the point ya. Dan kalau dia ngomong itu bisa langsung to the point-nya aja, bisa jadi kadang-kadang kayak agak pedes ya kalau yang Sora lihat. Kadang-kadang bisa saja dia bersikap agresif yang tanpa dengan sadar atau mungkin tanpa sadar dia jadi kasar ya. Ada beberapa baik secara perilaku maupun secara perkataan. Kalau dia enggak bagus ya. Cross. Orang ini punya banyak sekali beban yang dia tanggung ya. Kalau Sora lihat yang jadi salah satu masalahnya kenapa dia mungkin jadi emosional ya, jadi mungkin jadi nggak bisa kontrol emosinya itu karena banyak masalah yang dia sedang tanggung gitu ya. Dia banyak membawa beban dalam masalahnya yang mungkin menuntut dia harus bekerja dengan lebih keras dan lebih fokus. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini banyak tanggungannya, bisa saja mungkin keluarga gitu ya, atau sesuatu yang sudah lama ya, jadi mungkin harus ada cicilan atau hutang yang harus dibayarkan sehingga menuntut dia ya harus kerjanya keras dan fokus. Kalau Sora lihat ya, kamu ketemu sama orang ini bisa saja dalam suatu pertemuan atau suatu acara kumpul-kumpul ya, bisa saja di pesta, bisa saja lagi di mall gitu ya, kamu ketemu sama dia gitu.
atau perkenalan dari acara kumpul-kumpul. Ada komunitas di sini, ada perkumpulan di sini yang Sora lihat. Ini juga menandakan bahwa salah satu yang menjadi issues adalah waktu juga yang mungkin kurang ada untuk kamu. Ya, waktu untuk bertemu lah, untuk menghabiskan waktu bersama, itu bisa jadi adalah isu yang ada di antara kalian. Semoga nanti lebih kebongkar lagi ya, gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini ada yang bekerja juga dengan berhubungan dengan publik ya, berhubungan dengan banyak orang, mungkin servis, mungkin pelayanan ya. Dan di sini kalau Sora lihat adalah orang yang bersemangat. Ya, orang yang berapi-api, bersemangat, pingin sukses di dalam diri hidupnya dia, orang yang dominan, dia itu pingin kayak dilihat orang, dihargain sama orang lain. Aku tuh udah kerja keras sampai kayak gini, dia tuh pingin kayak mendapat apresiasi dari kerja keras dia dan dari lingkungan dia. Itu yang Sora lihat ya, ciri-cirinya dia. Kita akan coba lihat lebih lanjut, tambahan ya. Ciri-cirinya dia itu seperti apa? Ya, kita lihat ciri-ciri tambahannya seperti apa. Ini Sora ambilnya dengan bertutup mata. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, ada biru. Ya, bisa saja kamu atau dia suka warna biru. Ada hijau. Bisa saja ada yang suka warna hijau ya. Biru juga bisa berarti ada yang bersifat kelembutan, mungkin kamu yang bersifat lembut ya. Hijau ya, mungkin segala satu yang hijau-hijau seperti pemandangan juga bisa ya. Atau suka yang makanan-makanan hijau, sayuran gitu ya. Malam hari. Bisa saja memang orang ini mungkin banyak kerja atau banyak sibuk justru di malam hari, bisa jadi. Atau memang kamu banyak komunikasi sama dia di malam hari atau ketemu dia sama dia di malam hari. Atau Sora sih sering bilang orangnya nocturnal ya, lebih aktif di malam hari gitu ya. Hari Sabtu dan hari Jumat. Bisa saja ini adalah hari lahir kalian, hari kalian biasa ketemuan. Bisa juga ini hari dimana kalian pertama kali ketemu, hari jadian juga bisa ya. Tapi ada sesuatu di hari Sabtu atau di hari Jumat. Atau mungkin kamu terakhir berkomunikasi sama dia di hari Sabtu atau Jumat, itu juga bisa ya. Terakhir dia ngubungin kamu atau kamu terakhir ngubungin dia. Oke. Terus Sora, sekarang pertanyaannya adalah kenapa? Kita coba lihat secara garis besar ya. Kenapa kemarin sekiranya dia itu kok kayak nggak fokus sama kamu? Wow, langsung dibuka dengan tertuil. Kenapa kemarin dia nggak fokus sama kamu? Bisa jadi karena ada orang ketiga. Ya, bisa saja dia ada yang lain sehingga hatinya terbagi dua, konsentrasinya antara kamu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini bisa saja secara ada third party situation yang secara serius ataupun sekedar dia flirting main ya sini dan sana kalau Sora lihat. Jadi di sini memang ada kenapa dia nggak konsen kemarin sama kamu, nggak fokus sama kamu, atau mungkin hubungan kalian jadinya nggak masalah jadi masalah karena adanya third party situation. Oke. Ada juga di sini yang kalau Sora merasa ya hubungan kalian itu jadinya banyak ada yang nggak fokus karena hubungan itu penuh dengan hubungan yang rusak ya. Ini di disaster ya. Artinya hubungan yang rusak gitu ya. Jadi gini, otomatis secara naturally atau secara alamiah namanya ada orang ketiga, hubungan kalian akan rusak pelan-pelan. Kenapa? Karena di situ ada frustasi ya. Ada kepercayaan yang hancur, ada kekecewaan di sana, hubungan juga yang penuh dengan resiko. Ya, jadi kalau Sora lihat hubungan kalian itu mungkin kamu bisa aja kamu nggak langsung tahu ya, mungkin orang ini kalau ternyata dia menduakan, mentigakan, menimakan kamu, tapi hubungan itu akhirnya rusak pelan-pelan secara alamiah. Itu juga bisa Sora lihat ya.
Meski sudah berusaha untuk diperjuangkan. Oke. Yang berikutnya. Oke. Mengalami ya hubungan kalian itu mengalami dia nggak fokus karena begitu banyak gangguan ya. Kalau Sora lihat di sini gangguan itu bisa saja karena dia tidak fokus ke kamu karena hatinya terbagi-bagi. Mungkin juga saja ada gangguan dari harus kerjaan yang difokuskan kah gitu loh ya, harus nyari uang kah, atau pikirannya jadi terganggu gitu loh. Kenapa? Ya karena namanya nggak fokus kan gitu. Terus ada juga yang di sini nggak fokus karena sedang ngomongin soal masalah finansial. Selain ada orang ketiga, ingat ya, bisa satu bisa semua, tergantung. Bisa kamu borong semua alasannya atau mungkin cuma dapat salah satu ya. Di sini ada juga yang punya halangan karena masalah tentang uang, finansial, yang dimana dia itu sibuk kerja untuk ngumpulin masalah finansial. Ya, jadi di sini yang jadi isu kenapa dia nggak fokus sama kamu bisa juga karena dia ya mungkin lagi cari kerjaan tambahan lain, sibuk kerja terus, ngambil double job, triple job gitu ya. Atau ya tiap kali mungkin mau diajak ketemuan sama kamu ya karena alasan halangannya ya kerja atau karena lagi masih simpen uang gitu loh. Apalagi kalau LDR ya, mau nyamperin kamu ya mau beli tiket juga dia sayang-sayang karena mungkin harus ngumpulin uang gitu ya. Dan di sini adalah yang jadi masalah juga ada tentang masalah janji. Ya. Janji yang tidak terpenuhi, janji-janji yang tidak ditepati gitu ya. Jadi dia nggak fokus itu sama janjinya dia. Janjinya dia itu nggak sesuai, mungkin dia ada yang pingin serius sama kamu lah, pingin ngelamar lah dan sebagainya. Jadinya itu nggak dilakukan. Ya, jadi kayak nggak fokus ke kamu. Ya, padahal janji mau pelan-pelan dilakukan. Nah, di sini kalau Sora lihat ya, yang membuat dia itu nggak fokus adalah karena memang masalah balik, karena dia belum merasa hidup dia berkecukupan dan nyaman. Jadi di sini kalau Sora lihat dia itu nggak fokus karena adanya situasi-situasi yang dia juga merasa hidup dia itu belum cukup aman dan nyaman. Ya, jadi kayak berusaha masih membuat dia tuh gini, orangnya itu ada beberapa yang gampang merasa nggak nyaman ya, dan dia beberapa memang rada-rada, Sora bilangnya rada-rada mungkin mengalami kesulitan untuk bersyukur gitu loh. Kita nggak boleh judging orang, tapi yang Sora lihat di sini adalah dia mengalami kesulitan kayak dia masih, kok situasi aku kayak gini sih, kok hidupku kayak gini sih, kayak gitu-gitu loh ya. Dan ada yang berhalangan karena keluarga ya. Oh iya, ini Sora tambahin, tadi Sora dapat lagi adalah mungkin karena dia ada janji sesuatu, mungkin dia janji harus melunasi hutang, mungkin dia sudah terlanjur janji sama orang ketiganya mau seriusan dan sebagainya. Ada juga yang terhalang karena masalah keluarga, mungkin ada tanggung jawab keluarga yang harus dia emban. Mungkin dia harus sibuk untuk kuliahin adiknya, mungkin harus ngurusin ibu atau bapaknya yang sakit, mungkin harus taking care rumahnya dia dan sebagainya. Itu sih kalau yang Sora lihat. Oke, terus Sora, sekarang kenapa dia kepengen kok fokus lagi sama kamu ya? Sekarang kita mau lihat kenapa sekarang dia kepengen fokus lagi sama kamu. Sora taruh ini di sini deh, biar lurus gitu ya nanti. Nah, terus kenapa sekarang dia pingin fokus lagi sama kamu? Oke, kenapa dia pingin fokus lagi sama kamu? Yang pertama, karena dia melihat kamu terbukti menjadi yang paling setia. Nah, jadi di sini bisa saja ada situasi ya, dia yang berbelah hati melihat bahwa ternyata third party situationsnya itu yang satunya lagi itu nggak sesetia kamu ya, mungkin ya, mungkin dia sudah melihat keteguhan hati kamu ya, yang terlihat secara nyata kamu yang paling setia dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dan cinta kamu tidak berubah untuk dia. Jadi ini tentang masalah dia melihat kesetiaan kamu. Di sini juga dia tidak bisa memungkiri cinta dari kamu yang tulus ya.
menyayangi dia, memproteksi dia gitu loh ya. Selalu tulus sih kamu sama dia kalau Sora lihat ya. Jadi di sini dia melihat ketulusan kamu, kesetiaan kamu menggugah hatinya dia gitu loh. Bahwa ya harusnya dia fokusnya sama kamu, jangan kemana-mana, jangan ke kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Di sini dia juga merasa bahwa semesta memberikan waktu sama dia dengan dia sibuk dengan yang lain, tapi di waktu yang kalian berjauhan itu juga mungkin ya, atau yang mungkin banyak sibuk dan sebagainya macam, dia bisa melihat bahwa memang sudah waktu dari semesta ini yang tepat kalau aku harus saat ini fokus lagi sama kamu. Ya, mungkin semesta sudah mulai ngasih lihat kayak nih, kalau kamu nggak cepetan fokus lagi sama orang ini akan meninggalkan kamu. Orang ini akan ambil yang lain, orang ini akan bla 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 bla. Itu yang Sora lihat. Ya, jadi di sini ada peran dari waktu yang tepat. Nah, orang ini juga yang ingin kembali fokus sama kamu, ada yang merasa sebuah perasaan bersalah sama kamu. Dia mengharapkan kamu bisa memaafkan dia. Kalau Sora lihat di sini ada yang rindu sama kamu memaafkan dia, ya. Jadi ada yang merasa bersalah sih kalau Sora lihat dan pingin datang untuk minta maaf, ya. Memenuhi janjinya sama kamu. Kalau janji sama orang lain bisa dipenuhi, masa janji sama kamu enggak gitu. Dan di sini dia juga merasa kamu adalah menjadi sumber keberuntungan dan keberkahan dia. Ya. Kenapa? Jadi bisa saja orang ini ya dia itu ketika jauh dari kamu justru secara mungkin finansial dan rezeki malah turun gitu loh. Tadi berharapnya kayak bisa fokus finansial tapi kok dijauhin malah turun ya aku ya gitu loh finansialnya gitu loh ya. Dan di sini dia merasa bersama dengan kamu bisa jadi power couple, bisa jadi pasangan yang bisa menghadapi segalanya, bisa melewati segalanya. Dia merasa bahwa sudah deh, nggak ada orang lagi yang lebih tepat selain kamu, gitu ya. Dan dia masih punya ketertarikan, ada magnet dari dalam diri kamu yang masih menarik dia, yang masih kayak aku nggak bisa nolak nih, aku masih terus-terusan kepikiran kamu. Jadi memang mungkin seharusnya ya kita memang harus sama-sama, orang aku masih mikirin kamu terus gitu loh. Ya. Dan dia merindukan akan adanya suatu intimasi sama kamu. Intimasi ini bisa secara fisik maupun secara jiwa. Ya. Dia tuh kayak pingin bisa berdekatan lagi sama kamu, bisa dekat lagi sama kamu. Karena mungkin ada perasaan kehilangan, perasaan kesepian, perasaan kehampaan gitu. Ya. Itu yang Sora lihat. Oke. Terus gimana nih jadinya ke depannya? Akan apa ke depannya? Akan apa ke depannya? Ups. Dia itu pingin terlepas dulu dari ikatan-ikatan yang mengikat dia. Kalau Sora lihat di sini, ya. Orang ini tuh masih terlilit ya, dan dia pingin pelan-pelan terlepas dari lilitan dia itu. Ya, termasuk kalau yang dalam third party situation ya. Dia itu di satu sisi pingin melilit kamu, dia nggak pingin kamu pergi. Ya, ada sisi posesif di sana. Ya. Dia pingin mengakhiri hubungan third party situationsnya dia. Ya, dia pingin itu mengakhiri itu. Dia pingin sudah berakhir aja deh gitu loh ya kalau yang Sora lihat tuh. Karena dia sudah nggak bisa handle lagi, kepikiran terus jadinya. Ya. Jadi kalau yang Sora lihat perencanaan dia adalah dia pingin melepaskan lilitan dengan third party situation atau lilitan-lilitan yang ngebuat dia itu nggak bisa bergerak. Dia pingin mengakhiri itu, mengakhiri situasi yang sulit itu, ya. Biar pikirannya itu bisa tenang. Karena kalau Sora lihat ini dia kayak ada kekhawatiran kayak ini udahan nih hubungannya nih. Kamu jadi nanti sama yang lain nih, gitu. Kalau Sora lihat di sini sih dia nggak siap ya. Kalau kamu harus dimiliki sama yang lain, kepikiran gitu. Ya. Dia pingin menemui kamu, sudah menjadi keputusan tetapnya dia pingin menemui kamu. Ada house, ada kenyamanan di sana. Kamu rumah bagi jiwanya, ya. Dan ada akar. Artinya di sini memang secara koneksi kalian terkoneksi. Ya, jadi kalau Sora lihat
memang memang nggak apa ya, ibaratnya nggak gampang ya, karena sudah koneksi secara spiritual. Tapi ini juga bisa Sora melihat bahwa dia akan menemui kamu di rumah kamu atau memang melalui ke keluarga kamu juga untuk menunjukkan bahwa keseriusan dia ke kamu. Ya. Keseriusan sama pendiriannya dia yang udah teguh gitu ya, dan dia merasa kesepian kalau nggak ada kamu. Kalau Sora lihat di sini adanya sebuah pendirian, untuk kali ini aku harus lebih bisa kokoh memperjuangkan kamu kalau aku nggak pingin kehilangan kamu. Ada pergerakan segera. Ini kalau ngomongin stroke ini cuma ngomongin mingguan lah ya, mingguan gitu, nggak lama kok. Harusnya kalau stroke itu pergerakannya cepat. Dia pingin datang membawa kabar baik ya. Karena dia memang apa namanya, takut mengalami kesendirian. Tuh. Ya, hati dia itu memang pingin dia tujukan kepada kamu. Gitu. Ya, jadi ada apa ya kalau Sora bilang ya? Ada satu keinginan yang terdalam untuk kamu tetap jadi milik dia. Ya, kalau Sora lihat. Pingin datang, pingin mengoneksikan kembali apa yang harusnya dikoneksikan, dan pingin menumbuhkan kembali cinta di antara kalian. Ya, tuh. Pingin menawarkan komitmen, ya. Di sini ada anjing, ya. Pingin datang dan pingin menunjukkan kayak aku tuh bisa berubah, aku pingin bisa setia gitu. Intinya gitu sih kalau Sora lihat, ya. Karena kalau Sora lihat dia pingin belajar untuk aku harus kokoh dan harus teguh gitu, ya. Karena memang jadi topik utamanya adalah masalah kesetiaan nih. Masalah kesetiaan, keteguhan gitu loh. Kamu juga nanti bisa mengetes dia dengan ya udah kamu udah cukup setia atau enggak. Ya. Kalau Sora lihat orang ini pingin selesaiin kok masalah-masalah yang harus dia selesaikan, dan kalau dia datang ke kamu dia pingin menunjukkan bahwa aku sudah bisa lebih dipercaya, sudah lebih kokoh, sudah bisa lebih apa, bergerak ke arah yang positif. Nanti kamu lihat sendiri, kalau memang kamu pengen kasih dia kesempatan ya kamu lihat sendiri aja nanti berjalannya dengan waktu kan gitu. Nggak harus langsung diterima, tapi kan kamu bisa melihat sendiri dari perilakunya dia. Ya. Kalau Sora lihat mingguan, Sora cuma bisa bilang mingguan nih, dari kartu stroke ini udah kelihatan kok mingguan. Oke, kita mau coba lihat di sini mungkin astrologinya ya, astrologinya dan alfabetnya. Oke. Sagittarius, Aries, Taurus, Sagittarius lagi. Ini apa ini? Capricorn, Cancer, dan Leo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ya, dikocok-kocok. U, M, F, B, C, W, T, D, L, E, Y, L, G, dan I. Kalau memang masih bingung boleh di pause dan di zoom. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ya, dan yang ingin personal reading atau pingin sumbang Sora ya untuk pengembangan YouTube channel Sora, silakan linknya ada di kolom deskripsi. Ya, cukup 10.000 aja kalau untuk donasi. Dan jagalah selalu hati dan jempolmu serta mulutmu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.